lo harus fokus sama diri lo sendiri sih. Jadi kayak ya udah, misalkan lo pengen bahagia lo definisiin sendiri bahagia lo seperti apa, dan ya udah kejar itunya aja. Lo fokus sama lo nya aja. Kalau misalkan lo bandingin diri lo sama orang lain terus, ya jadi capek gak sih? Tapi ya kalau kata gua, stop aja bandingin diri sama orang lain, biar lo juga hidupnya lebih tenang sih, biar juga lo tidak ada pressure yang tidak diperlukan sama lo nya juga gitu. Dan kalau gua sih sekarang Instagram atau social media buat gua tuh lebih kayak untuk nonton shit posting ya, kayak misalkan banyak lah. Jadi jatuhnya mungkin sifatnya hiburan aja. Lo lagi dengerin The Noisy Thoughts bareng gua Pranata. Ya, jadi Instagram tuh akhir-akhir ini, mungkin beberapa tahun terakhir ini, jadi sebuah media yang membiarkan usernya membanding-bandingkan dirinya dia dengan lingkungannya, dengan circle pribadinya dia. Yang mana gue nggak tahu itu bagus apa enggak. Mungkin bagi beberapa orang itu bagus untuk jadi acuan, jadi motivasi dan lain-lain ya. Tapi yang sering gue lihat justru jadi patokan standar baru untuk dirinya, yang padahal diri dia itu belum sampai situ gitu. Jadi kesannya maksain. Apalagi itu soal kayak harta ya. Kalau harta kayak gitu kan jadi tidak bagus, karena lo sebenarnya belum punya uangnya, tapi lo maksain misalkan beli tas branded, atau lo tiba-tiba punya uang sedikit tapi lo pengen mobil baru dan bagus. Kayak gitu tuh kalau buat gua sih jadi hal yang tidak baik ya. Tapi nggak tahu juga. Tapi yang jelas banyak orang jadi lumayan tinggi insecure sama dirinya dia sendiri, karena kok gua belum bisa kayak dia ya, kok gua belum bisa kayak si B ya. Nah itu tuh jadi, apakah jadi motivasi atau tidak, itu kan balik lagi ke diri dia nih. Tapi kalau selama setiap hari lo bandingin terus diri lo sama orang lain, dan banyak muncul pertanyaan, kok gue belum bisa kayak gini ya, itu kayaknya ada yang salah deh. Dan bikin diri lo tuh kayak, ya udah, gue harus nyampe situ nih. Terus tapi ternyata lo tidak mampu, dan akhirnya lo punya masalah baru yaitu mental health, dan lo kayak self proclaim kayak lo tuh depresi apa segala macam, padahal lo nggak ke psikolog atau psikiater. Jadi justru jadi banyak masalah. Tapi balik lagi tergantung gimana lo ngadepinnya ya, menyikapinya dan nge-treatnya gitu. Terus kayak sekarang banyak banget gue nemuin kasus-kasus mental health yang berada di generasi Z, atau yang kalau misalkan Gen Z kan berarti dari tahun 96, 97 kali ya, sampai 2000-an, gue lupa 2000 berapa. Tapi yang jelas si Gen Z ini tuh banyak banget yang proclaim kalau misalkan dia mental health. Banyak juga kalau misalkan di dunia kerja, banyak juga yang kayak mentingin work-life balance. Itu jujur itu penting, betul. Tapi kalau misalkan udah menyangkut pekerjaan, harusnya lo bisa lebih profesional kalau saran gue. Kalau misalkan lo mementingkan work-life balance, kalau ya jangan kerja di kantor sih kalau menurut gue. Ya lo coba bikin usaha yang mungkin bisa membuat hidup lo work-life balance gitu. Tapi balik lagi, apakah lo di titik itu atau tidak? Apakah lo punya backup untuk menyuntikkan investasi ke usaha lo atau tidak gitu? Kalau misalkan tidak, ya udah kerja dan terima sih. Itu saran dari gue aja ya. Dan kayak yang bikin jadi insecure juga tuh, ini halnya simpel nih. Kadang-kadang atau mungkin keseringan kita tuh lupa bersyukur nih. Sesimpel lo dapat makan bakso pinggir jalan dan enak, bakso Malang mungkin contohnya. Karena gue baru nemu banget bakso Malang di dekat kantor gue, dan tiba-tiba itu enak gitu, gue baru tahu. Itu aja lupa bersyukur sih. Jadi lo mungkin terfokus sama syukur-syukur yang besar, seperti saya bersyukur nih saya udah bisa kebeli rumah apa segala macam. Tapi justru yang makanan-makanan enak ini, atau yang nominalnya pun kecil ya, maksudnya tidak sebesar rumah gitu, itu nggak lo syukuri juga. Jadi ya kenapa gitu, padahal bahagia itu simpel tuh. Apa lo lupa rasanya bahagia? Apa lo tidak tahu rasanya bahagia bahkan? Gua nggak tahu. Tapi yang jelas
selalu ada self improvement untuk kita semua ya. Apapun itu, apapun masalahnya, itu bikin kita naik kelas lagi gitu, naik level lagi. Apakah kita akan cepet apa enggak, balik lagi tergantung kitanya. Tapi kalau misalkan lo banding-bandingin terus diri lo sama orang lain, kayaknya justru akan lama menurut gua. Soalnya mungkin ada lo punya target, lo punya goals. Lo harus bisa lebih dari si A atau lo bisa nyamain prestasinya si A. Tapi justru yang lo lupakan adalah si A itu bukan lo. Lo mungkin kalau menurut gue ya, lo harus fokus sama diri lo sendiri sih. Jadi kayak ya udah, misalkan lo pengen bahagia, lo definisiin sendiri bahagia lo seperti apa, dan ya udah kejar itunya aja. Lo fokus sama elunya aja. Kalau misalkan lo banding-bandingin diri lo sama orang lain terus, ya jadi capek gak sih? Setiap hari energi lo harus dibagi ke situ, yang mana bisa lo pakai energi lo misalkan untuk istirahat. Bahkan kalau yang belum tahu juga, istirahat tuh butuh energi ya. Tidak sebesar beraktivitas, tapi membutuhkan energi juga. Terus kayak misalkan lo mulai bersyukur, lo hilangkan insecurity di diri lo, itu bakal sangat membantu banget sih kalau misalkan lo mau achieve apapun. Tapi yang jelas, kalau misalkan lo merasa ada yang salah sama diri lo, ya jangan self-proclaim lo Google atau apapun dan lo claim, oh gue depresi nih. Enggak gitu sih. Maksud gue kalau misalkan lo emang membutuhkan orang, ya udah ke profesional aja. Memang mahal, gue tahu memang mahal. Tapi yang jelas dia belajar soal itu. Dan dia mahal pun dia punya pengalaman yang bukan cuman 3-6 bulan. Dia punya pengalaman bertahun-tahun ya, either itu psikolog atau psikiater, yang pastinya mereka mempelajari sistematis cara berpikir manusia. Yang mana nanti misalkan kalau dari psikolog, lo akan disarankan untuk berbagai macam cara tanpa obat. Kalau di psikiater kan dia kan jatuhnya dokter, jadi dia berhak untuk memberikan resep obat gitu. Kalau misalkan dibutuhkan ya, balik lagi obat itu bukan untuk membenarkan pikiran lo, tidak. Tapi lebih kayak apa ya? Lebih kayak misalkan ternyata lo tuh lagi di fase tegang banget, jadi semua otot lo itu lagi tegang banget, mungkin bisa butuh dibikin relax. Nah si obat-obat itu tuh fungsinya lebih ke arah situ tuh. Ini based on pengalaman gue ya. Terus kalau misalkan di psikolog atau psikiater, balik lagi tetap cocok-cocokan. Nggak semuanya atau nggak langsung lo sekali datang dan lo cocok gitu. Akan ada beberapa opini dari lo pribadi setelah lo datang, setelah lo ngobrol apa segala macam. Tapi yang jelas mereka akan menemukan masalah lu dan menyelesaikan sih, membantu mengurai, dan yang bisa menyelesaikan adalah lu sendiri. Balik ke elunya ya gitu. Tapi ya kalau kata gua, stop aja banding-bandingin diri sama orang lain, biar lu juga hidupnya lebih tenang sih, biar juga lu tidak ada pressure yang tidak diperlukan sama elunya juga gitu. Dan kalau gua sih sekarang Instagram atau social media buat gua tuh lebih kayak untuk nonton shit posting ya. Kayak misalkan banyak lah. Sekarang ada beberapa yang lumayan jadi kayak dark jokes juga, yang lumayan happening di timeline gua. Jadi jatuhnya mungkin sifatnya hiburan aja. Kalau posting gitu gue udah total enggak, karena gue makin kesini makin sadar kayak kenapa gue harus post ya, kenapa gue pengen orang-orang lihat apa yang gue achieve atau apa yang gue kerjakan atau apapun yang lagi gue lakukan gitu. Kayak gue lebih menghargai diri gue di fase sekarang ini, tidak terlihat siapa-siapa, tidak ada jejaknya atau apa segala macam. Ternyata itu pengaruh ke hidup gue juga, pengaruh gue jadi lebih benar-benar jadi lebih tenang sih. Nah tapi ya balik lagi, kalau misalkan gue mungkin udah 2 tahun lebih kali ya, gue udah berhenti ngebandingin diri gue sama orang lain. Yang jelas gue sekarang fokus sama diri gue sendiri. Gue mau apa, gue pengen apa hari ini. Sesimpel ya udah, gue pengen makan apa ya hari ini, atau gue pengen ngopi enak hari ini. Itu hal-hal simpel yang bisa bikin hari lu tuh lebih baik lah. Lo bisa
apa ya, kalau misalkan kayak kopi gitu, lo bisa benar-benar mengawali hari dengan menyenangkan buat gua. Apalagi kalau misalkan lo suka manis-manis atau asin-asin di pagi hari tuh akan bikin mood lo baik. Jadi apapun itu yang lo lihat di Instagram atau di sosial media apapun, kayaknya nggak perlu lo bawa ke hidup lo sih. Kayak lo kurang masalah banget